suku di luar Jawa itu terlihat semacam babu. Orang Minang tidak bisa menjadi presiden Republik Indonesia karena kamu mengaku nggak sebagai pesan? masa kita harus bohong? Ya. Nggak boleh, nggak fair lah. Abang sendiri juga salah kutip di sini. Apa itu? Saya menolak penggunaan vaksin. Ada di sini datanya? Tidak ada. Kamu selalu merasa bahwa Jokowi, Pak Luhut membohongimu soal menteri. Gimana sih ceritanya itu? Apa argumennya berbeda dengan Nggak Bang Pigai? sama. Kalau Bang Pigai kan pendukung nih. Nah, mereka juga pendukung. Mas Abu Janda saya pikir kemampuannya belum sampai untuk Anda kan saya tahu. Jangan nanya bro. Kekecewaanmu Aku nggak bilang kecewa. lebih gila. Untung Anda politisi yang bisa tahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini ruang publik kita sedang gaduh, ribut, bergejolak, terutama pada media sosial yang seperti biasanya. Dengan sebuah tweet dari seorang influencer Abu Janda menyangkut dengan diri seorang tokoh asal Papua, sahabat saya juga nih. Ini sudah di sini nih. Nah, Natalius Pigai. Nanti kita bahas soal itu. Tweetnya itu berbunyi, kapasitas Jenderal Hendro Priyono, mantan Kepala BIN, mantan Direktur BAIS, mantan Menteri Transmigrasi, Profesor Ilmu Filsafat Intelijen, berjasa di berbagai operasi militer. Kau, Natalius Pigai, apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belum kau? Semua energi tiba-tiba membahas soal ini. Dan orang yang dimaksud sudah duduk di depan saya. Sahabat saya, Natalius Pigai. Ya. Bro, apa kabar bro? baik. Bro, Baik. ini kita kan jauhan nih. Saya buka ya. Buka. Untuk membahas ini, saya undang sahabat saya juga, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, sebuah lembaga yang concern juga dalam hal-hal intoleran yang mau tidak mau harus diakui juga mengganggu kita, terutama di hari-hari terakhir ini. Bro, Ya, selamat berbahagia lah. Berbahagia Gitu lah. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ini kita bermain podcast untuk memberikan ruang publik kita informasi-informasi yang bisa kita perbincangkan tentang apa saja. Bro, apa yang terjadi sebenarnya? Tiba-tiba Anda diserang oleh Abu Janda alias Permadi Arya. Coba ceritain dong. Jadi gini, saya tahun 96 masih aktivis PRD. Saya kelompok Cipayung PMKRI dan aktivis 98. Saya waktu itu kebetulan PRD ya, jadi agak spirit semangat untuk mencari berbagai referensi bukunya itu tinggi. Lalu di Yogyakarta kan saya biasanya dikasih pas masuk perpustakaan Sanata Dharma, itu terbaik di Asia Tenggara dulu. 6 lantai. Bayangkan tahun 96 aja perpustakaan 6 lantai. Jadi hampir sebuah buku-buku filsafat, ilmu sosial, sejarah itu minimal sebagian yang bagus-bagus saya sudah baca. Jadi misalnya ketika Permadi Pak Abu Janda ya, Pak Abu Janda atau Mas Abu Janda menulis itu, pertama saya kaitkan dengan buku yang saya baca, Origin of Species. Dulu saya baca, anak saya malah tahun lalu waktu corona itu, dia diam-diam dia ke Gramedia beli juga. Oke. Jadi
mungkin karena di rumah saya banyak buku, jadi dia tidak sempat baca. Dia menarik beli juga gitu. Terus saya baca baru, lalu berikutnya saya juga baca buku Herbert Spencer di Inggris tentang evolusi sosial dan kebudayaan. Lalu yang paling penting yang ketiga ini adalah saya juga baca bukunya namanya Vladimir Zhirinovsky di Rusia. Buku yang Vladimir Zhirinovsky ini yang penting karena dia adalah seorang ketua partai liberal, Demokrat Liberal Rusia, lalu pernah menjadi wakil ketua Duma, lalu dia adalah anggota KGB, dan dia pernah bikin pernyataan yang sangat kontroversial dan hampir hubungan ya terganggu antara Rusia, Amerika dan negara-negara Afrika. Apa pernyataannya? Negara-negara Afrika kulit hitam itu evolusinya belum selesai. Jadi ketika saya baca tweet ini, ya saya sudah tahu karena Vladimir Zhirinovsky punya buku dan dia adalah anggota KGB. Jadi ketika kita membaca gerakan dan perjalanannya, ini adalah strategi intelijen. Karena itu kurang lebih awal Januari ya naik. Itu saya abaikan. Kenapa saya abaikan? Karena saya memandang itu bukan dari dia. Dari dia? Bukan. Wow. Saya ini kan, saya ya jelek-jelek begini kan, ya saya mengerti. Karena ini bukan dari Pak Mas Abu Janda. Ini mungkin kali ini saya sudah sebut 2 kali ya nama dia. Karena selama ini saya tidak sebut nama. Jadi begitu baca Mas Abu Janda, saya pikir kemampuannya belum sampai untuk cara berpikir Vladimir Zhirinovsky. Jadi pada saat itu saya abaikan dan saya tidak pernah respons. Mungkin orang yang membaca kemudian. Jadi menurutmu dari siapa, bro? Kan gini, bro. Gini. Kamu kan mantan komisioner Komnas HAM. Mantan komisioner ya. Iya, pasti punya jaringan. Tapi penyelidik profesional. Ya, punya gitu. sertifikat internasional juga. Gua tahu siapa lu, bro. Sekarang pertanyaannya, menurutmu siapa kira-kira? Ya, saya tidak paham, tapi yang jelas kata-kata ini evolusi belum selesai itu hanya bisa dikeluarkan oleh orang yang punya kelas dan punya kapasitas besar. Ya. Tapi sebenarnya apa problem sebelumnya itu apa? Kenapa tiba-tiba ada seperti ini? Apa yang Anda lakukan sampai harus di-mention langsung oleh saudara Permadi Arya? Nah, jadi ya saya menghormati ya Permadi ya. Saya tidak pernah benci karena bukan dia. Nah, jadi memang sebelumnya itu kan soal masalah persoalan pemerintah mau membubarkan FPI. Ya. Kemudian mereka menekan FPI supaya seluruh infrastruktur mereka hancur. Pada saat itu ya excessive use of powers. Jadi saya memandang, saya selama ini sedikit memahami FPI. Nah, karena itu ketika FPI itu bubar, bro, yang pertama tentu organisasinya, lalu yang kedua tentu para pekerjanya. Berapa juta orang yang hidup dari FPI, berapa lapangan kerja yang tercipta. Saya kan mantan staf khusus Menteri Tenaga Kerja. Saya hitung berapa orang yang mereka hidupi dengan berbagai kegiatan dari Sabang sampai Merauke, mulai dari pusat, provinsi sampai tingkat yang paling bawah. Itu saya mikir. Yang kedua, FPI itu juga salah satu ruang yang disediakan untuk diskursus wacana-wacana tentang berbagai persoalan yang relasi langsung dengan pemahaman-pemahaman doktrin Islam. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu saya memahami bahwa ya saya pahami bahwa kelompok-kelompok yang sering tidak puas di dalam konteks ideologi khilafah, di dalam konteks ideologi yang mungkin bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya,
Itu juga fakta, mereka ada di sana juga. Nah, di dalam konteks pengelolaan negara atau pengelolaan kenegaraan itu, ya jangan membiarkan manusia itu berjalan secara liar, tapi mereka harus dimasukkan dalam dua kerangka. Apakah itu sebagai guyup, Gemeenschap, atau Geselschap, kelompok-kelompok patembayan. Dan itu dikelola, maka bisa terkontrol, memiliki hubungan yang baik interpersonal, memiliki hubungan yang baik antar umatnya, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan negara. Kita akan membahas bagian EPI pada bagian lain, tetapi bukan karena itu, kan tadi tanya. Oleh karena itu, maka ketika mungkin Pak Hendro ya menyerang itu, saya cut. Tujuan saya cut, bukan pribadi yang saya nyerang. Saya antisipasi cut dengan memberi kritikan di Twitter. Bahwa Anda tulis apa di Twitter? Ya saya bilang, ya kapasitas Anda apa sehingga Anda berlagak seperti seorang pejabat yang menekan mau menghancurkan seluruh sendi-sendi organisasi. Biarkan aja instrumen negara bekerja. Jadi itu memang tersinggung. Ya, dan saya pahami. Karena beliau kan negarawan, pemimpin. Jadi dan beliau respon saya. Saya nulis cuma Twitter kurang lebih 100 kata, beliau nulis 2 halaman. Dengan tweet itu langsung 2 halaman full. Beliau merespon sebagai seorang negarawan. Nah, kemudian muncullah kawan kita Abu Janda dan kelompok-kelompok yang lain muncul. Itu awalnya ya. Itu. Saya juga ingin bertanya soal pernyataan Anda yang kemudian menjadi material dilaporkan oleh beberapa pihak ke Barreskrim. Mungkin bagian dari reaksi ini ya. Soal penghinaan kepada suku Jawa dan suku Padang gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik, sungguh tidak terlalu tertarik untuk membahas itu. Tapi apa yang ingin Anda katakan dengan itu? Jadi gini, saya sangat tidak mungkin menyerang suku. Jangankan suku, orang aja saya jaga. Yang berbeda agama dengan saya jaga. Apalagi suku. Suku itu benda mati, bukan benda hidup. Karena itu saya sampaikan begini waktu itu. Bangsa Indonesia ini sudah cukup lama tidak adil dan tidak seimbang. Keadilannya, distribusinya tidak merata. Distribusi yang saya maksudkan itu adalah distribution of power. Membangun negara tanggung renteng. Distribution of justice, development, prosperity, distribusi kesejahteraan secara merata di Indonesia. Kalau kepemimpinannya terdistribusi, ada pelangi Indonesia, ada berbagai warna-warni di dalam kepemimpinan nasional. Tetapi fakta ada 5-7 presiden selalu berasal dari satu suku. Saya tidak sebut orang ya, satu suku, suku Jawa ya. Saya bilang suku Jawa. Ya faktanya memang 7 presiden suku Jawa. Dan di dalam seorang untuk misal terpilih sebagai seorang presiden kan ada proses demokrasi. Proses demokrasi yang pertama yang kita anut adalah melalui satu orang, satu suara, satu nilai opovof. Itu menghasilkan orang yang jumlah terbanyak dari sisi agama, dari sisi organisasi, dari sisi suku yang pemenang. Suku-suku minoritas tidak bisa diberi kesempatan untuk bisa mengelola. Karena itu saya bilang, kepemimpinan nasional itu yang dihasilkan sekarang itu by design. By design melalui undang-undang pemilu yang disepakati oleh negara, satu orang, satu suara, satu nilai. Bukan secara alamiah, saya bilang. Sekarang apakah OVO itu cuma satu-satunya pilihan? Tidak, masih ada 2 pilihan dalam teori politik, yaitu electoral college, distrik. Kalau itu tidak, maka kita bisa praktekkan musyawarah mufakat. Oleh karena itu,
saya bilang. Oleh karena itu, di dalam pemilu yang akan datang, untuk menghindari ini, kepemimpinan yang cukup dipimpin oleh hanya satu orang, satu suara, satu nilai, menghasilkan hanya mayoritas yang jadi pimpinan, maka saya meminta di dalam pemilu rancangan undang-undang pemilu yang sedang ini, saya bilang masukkan lagi alternatif. Kalau bisa dikombinasikan, atau alternatif kedua yaitu electoral college, kalau enggak musyawarah mufakat, biar pemimpin nasional itu terbentuk pelangi Indonesia. Karena apa? Terlihat semacam suku di luar Jawa itu terlihat semacam babu. Pengertian babu, ingat ya, pengertian babu itu pembantu. Jangan sampai orang salah mengerti. Kata babu itu pembantu. Pembantu kepada majikannya. Jadi kalau pucuk pimpinan itu dipimpin oleh orang lain, maka yang di bawah itu adalah pembantu. Hanya memang bahasanya adalah bahasa lokal, bahasa sederhana yang dihayati oleh masyarakat kelas bawah. Itu sekarang saya ingin ulas sedikit tentang dari sisi hukum. Ketika saya bilang suku Jawa itu banyak. Madura juga suku Jawa, Jawa Timur juga, Mataraman ya juga suku Jawa. Kemudian Banyumas, Bagelen juga suku Jawa. Sunda juga suku Jawa, Betawi juga suku Jawa. Artinya yang bertinggal di Pulau Jawa. Nah, jadi suku Jawa yang mana? Saya tidak sebut objeknya dalam konteks hukum. Kemudian saya bilang luar Jawa, bro, 702 suku di luar Jawa dari 713 suku. Itu yang disebut oleh Pak Presiden Jokowi ya, waktu pemilihan. Dan kami 713. Berarti setelah hitung dengan suku-suku yang ada di sini, 702 suku luar Jawa. Berarti suku mana di luar Jawa yang saya bilang babu? Siapa yang tersakiti? Di dalam konteks rasisme undang-undang, rasisme itu adalah tindakan yang menyerang seseorang, bukan sekelompok komunitas, bukan seseorang karena ada latar belakang fisiknya, karena ada latar belakang mungkin budayanya, etniknya, begitu. Jadi seseorang. Karena itu di dalam konteks suku yang tadi Jawa yang dilaporkan ke Barreskrim itu, menurut saya tidak tarik untuk membahas. Kemudian kembali kenapa saya dilaporkan juga menyangkut Padang, Minang. Minang ini kan Ibu Puan Maharani menyatakan bahwa Minang semoga menjadi Pancasila. Baru di dalam Twitter saya tulis begini. Saya ambil Detikcom punya pernyataan dari Ibu Puan itu. Baru saya bilang gitu. Tulisan saya asli ya, saya ulangi. Jika dianalisis (2). Ini loh, jika dianalisis (2). Satu, pernyataan dari Ibu Puan itu cenderung Minang anti Pancasila. Maknai, kalau kita maknai. Yang kedua, kalau anti Pancasila, maka sangat tidak berpotensi orang Minang tidak bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Karena yang jadi presiden Republik Indonesia adalah orang Pancasila. Terus yang ketiga, bro saya Fadlison, ya Anda untuk menjadi Presiden Republik Indonesia terclose dengan pernyataan ini. Lalu yang keempat saya bilang begini, jangan-jangan Minang dijadikan sebagai parasut bangsa, sebagaimana yang dilakukan oleh Hitler terhadap bangsa Yahudi. Jangan sampai, baru saya bilang ya kejam sekali, kekerasan verbal. Saya tulis. Posisi saya membela orang Minang. Terus bagaimana saya hina Minang? Baru mereka bilang Minang tidak bisa jadi presiden. Mereka lupa yang kata sebelumnya. Kalau jika tidak Pancasilais, maka Minang tidak bisa jadi presiden. Jadi bro, ini mereka olah
hanya untuk bangun opini. Tapi saya meyakini tidak untuk hukum. Jadi saya mungkin polisi kan profesional. Mungkin tidak bertujuan untuk masukkan saya dalam penjara kalau dilihat ini. Belum ada informasi dari Bareskrim Ya, soal laporan itu? Kalaupun Bareskrim panggil saya juga saya datang dong. Oke. Tetapi kalau saya lihat dari dua kata ini, dua ini ya, posisi saya berpijak kepada orang Minang yang kritik Ibu Puan. Bagaimana saya apa menghina Minang? Kan enggak. Jadi kalau dilihat dari kata baru saya bilang jika Minang tidak Pancasilais, Ya. maka tidak bisa menjadi presiden. Kan memang. Ya, ya. Karena Kayak- sesuai dengan pernyataan. Bro, penjelasan ini menurut saya clear ya dari berbagai problem yang hari ini menghampirimu ya. Ini saya ambil dari penjelasan ini langsung dari Twitter ya. Ya. Karena saya tidak pernah pernyataan ke media. Ya. Saya biasa bilang kalau mau kutip, kutip aja di Facebook, kutip di Twitter, kutip di Instagram. Ya. Jadi masih bisa kalau mereka pakai patokan pada media, maka mereka salah. Ya, betul. Ini kenapa sampai saya mengangkatnya di podcast saya ini karena menurut saya ini mengagetkan. Ternyata ruang publik kita itu kemudian harus terlibat dalam hal isu yang menurut saya seharusnya sudah tidak ada. Iya. Akhirnya Tapi kita- satu pesan yang perlu dilihat secara bersama itu adalah bagaimana orang yang dicaci maki dengan kata-kata rasisme lebih dari jutaan kalau hitung, kemudian dituduh sebagai pelaku rasis. Apa enggak heboh itu di dunia? Ya, ya, ya. Saya Karena saya bukan orang sembarang, Ya. bukan orang kampung. Ya, ya, ya. Ya. Saya kemarin dituduh laporkan ke Menteri Pertahanan Amerika lah. Ya kami memang saya tidak ada hubungan, tapi kami punya warna kulit yang sama. Nah, oke. Orang-orang kulit hitam di dunia itu hidup mungkin paling terakhir yang menderita. Karena itu selalu senasib dan seperjuangan. Ya, ya, ya. Sekalipun dia presiden, gitu. Jadi yang begini-begini ini menurut saya yang gimmick-gimmick itu tidak usah kita bicara. Sebenarnya saya jarang ngomong. Ya, ya. Oke. Begitu. Dipahami, Bro. Artinya penjelasanmu ini kan akhirnya clear ya, Mas Rohim ya. Apa latar belakangnya, siapa yang menurut Anda di belakangnya, kemudian kaitan-kaitan dengan yang itu. Iya. Ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa saya angkat ini karena menurut saya sangat mengagetkan kalau ruang publik kita masih kembali ke problem Ya. diksi dan perdebatan yang seperti Menjadi itu. persoalan adalah contoh yang seperti tadi Jawa ya, suku Jawa ya. Itu kan 16 menit 26 detik. Mereka ambilnya 33 detik. 33 detik itu dijadikan bahan, kemudian diolah oleh media, televisi, media-media mainstream. Iya. Saya kira itu tidak fair. Ya, Kita ya, harus makanya saya profesional. bilang gini, Bro. Kita pahami nih, itulah risiko yang kita hadapi dari ruang publik kita dengan kemajuan teknologi seperti ini. Tapi lagi-lagi saya ingin kembali bahwa apa yang menimpamu ini adalah menurut saya mengagetkan dan seharusnya tidak ada lagi di ruang publik kita. Jadi gini. Tahu juga kan Abu Janda akhirnya meskipun saya dengar apa resmi atau gimana meminta maaf ya, tapi kan prosesnya juga berjalan. Jadi gini, Bro. Entar Bro. Jadi saya ingin mengatakan itu bahwa ini memang ternyata harus kita clearkan agar kemudian tidak terjadi lagi ya seperti ini. Makanya saya undang Mas Rohim ini atas nama Ma'arif Institute yang memang concern juga dalam hal-hal intoleransi. Menurutmu apa, Bro? Mas Rohim? Dari apa yang terjadi di ruang publik kita dan ini sudah terlalu jauh pada wilayah rasis seperti ini? Intoleransi itu kan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu kala ya. Dan asumsi kita sebenarnya pada saat manusia semakin memahami dirinya dan juga semakin tercerahkan dengan ilmu pengetahuan, itu seharusnya sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau saya Muslim ya, dan dalam ajaran agama saya
itu kan keberbagaian atau itu kan sunnatullah. Dan bahkan ditegaskan dalam Al-Qur'an itu bahwa kita diciptakan berbagai ragam, itu berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda. Dan keragaman itu untuk apa? Kata Allah, lita'arofu. Lita'arofu itu untuk saling mengenal satu sama lain. Mengenal satu sama lain itu apa? Ya prosesnya kan banyak ya, saling berjumpa misalnya. Bang Akbar, manusia itu punya kecenderungan dia akan ada dua ya, menakuti atau memusuhi yang tidak dia kenal. Jadi itu dalam bahasa Arab ada an-nasu a'da'u ma jahilu. Jadi manusia itu cenderung memusuhi apa yang dia tidak kenal. Nah, saya kalau tidak ketemu dengan Pak Pigai, mungkin banyak hal yang saya pikiran tidak suka kemana-mana tentang dia ya. Yang saya tidak suka tentang Pak Pigai. Tetapi dengan perjumpaan kita saling mengenal, ya kan? Nah, dengan saling mengenal itu kan Bang Akbar tadi kan sudah konfirmasi apa saja, kenapa seperti itu. Nah, beliau menjelaskan kan. Nah, cuman dalam ruang publik ini kan kita berada pada dalam kecepatan waktu. Ya. Kadang-kadang kita dalam waktu, apalagi misalnya dunia Twitter atau Facebook sekarang sudah bisa panjang, ya. Tapi Twitter kan masih sedikit. Atau mungkin dalam dialog, ya yang dalam menjawab pertanyaan tiba-tiba, itu kan kita dibutuhkan kecepatan. Nah, dalam kecepatan itu kita hanya mengungkapkan diksi-diksi. Yang diksi-diksi itu sangat mungkin dan potensial untuk bisa disalahpahami. Nah, padahal diksi itu sebenarnya merupakan refleksi dari pemikiran panjang biasanya ya, dari pemikiran panjang seseorang. Tadi kan Pak Pigai misalnya dari bacaan buku-buku, dari pergaulan dan lain sebagainya. Sehingga kenapa dia melahirkan, suku Jawa itu seperti ini. Nah, orang yang tidak memahami itu kemudian pasti akan menuduh, ini rasis. Sama seperti pada saat Pak JK mengatakan, di luar Jawa, orang luar Jawa itu tidak akan menjadi presiden. 100 tahun. Kalau nggak salah itu ya. 2 kali dia bilang ketika ditanya Pak JK kenapa apakah kemudian Pak JK itu rasis? Mungkin bagi orang yang salah paham. Tetapi pasti Pak JK punya argumen yang panjang. Kenapa timbul seperti itu, pernyataan seperti itu. Nah, saya mengatakan bahwa sebenarnya dalam masyarakat yang beradab, ya, rasisme apapun bentuknya itu kan seharusnya tidak ada. Tetapi manusia ini kan berbagai, Bang Akbar. Ya. Ada orang yang ini kan argumen kayak Bang Denny Siregar dan lain-lain yang membela Permadi Arya itu kan, ya konotasinya yang namanya evolusi itu tidak semata-mata yang the origin of man gitu, tidak semata-mata itu, tetapi itu bisa juga dalam segi pemikiran, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Tetapi itu kan bisa dibantah dengan istilah dalam ilmu mantik ya. Kalau dalam ilmu logika itu kan ada konotatif dan denotatif. Ya. Kalau secara denotatif ya kita bisa mengatakan itu bisa ditafsirkan apa saja. Tetapi ini kan orang memahaminya secara konotatif. Ya, secara konotatif. Nah, konotatif itu ada sejarah panjang seperti yang disampaikan oleh Bang Pigai tadi itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada siyakul kalam. Nah, istilahnya siyakul kalam itu sebuah kata itu bisa diartikan sesuai dengan konteksnya. Nah, itu siyakul kalam, konteksnya. Nah, ketika ditafsirkan secara denotatif, ya evolusi manusia macam-macam. Tetapi secara konotatif bisa ditarik ke sejarah tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kita harus bisa memahami pertama konteks, kedua ya dia itu siapa. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Pigai. Dia itu siapa, dan ketiga konteks politik secara nasional, katakanlah seperti itu. Nah, makanya saya mau masuk ke situ, menyelam ke situ.
dengan mengatakan begini, bahwa diakui atau tidak, diksi yang kemudian menjadi kontroversi dan menjadi persoalan ini, itu tidak terlepas dari latar belakang orang-orang yang terlibat atau melibatkan diri di dalamnya. Dalam hal ini Abu Janda di satu sisi dan Natalius Pigai di sisi yang lain. Yang saya maksud adalah posisi Bro Natalius ini sebagai oposan, ya tanda petik ya, mau diakui atau tidak, tetapi nanti kita akan identify itu nantinya. Ya, oposisi itu kemudian lah. itu membuat muncul seperti ini. Ya. Pertanyaan pertama saya itu begini, Bro. Apa yang terjadi di ruang publik kita, ya, terkhusus bagi orang-orang yang melibatkan diri secara sadar tentang posisi yang saya sebutkan tadi, hingga kemudian menggunakan diksi yang seperti ini. Jadi kan gini, saya tidak sepenuhnya percaya dengan yang disampaikan Pak Natalius tadi itu, dan saya cenderung malah tidak setuju kalau ini hanya pion saja dia, mungkin di belakangnya ada siapa. Oke. Itu bisa benar bisa salah. Kalau saya cenderung mengatakan itu salah, karena apa? Karena kalau kita pisahkan seperti yang Bang Akbar bilang tadi, dalam konteks politik misalnya ada barisan oposisi dan ada barisan pendukung pemerintah, katakanlah seperti itu. Iya. Tetapi dalam dua posisi ini ya ada wilayah yang mungkin kesebelasan, tetapi juga ada wilayah penonton. Oke. Nah, kita tinggal melihat ini di siapa namanya Permadi Arya ini, dia penonton atau kesebelasan. Memang dia selalu mengatakan bahwa saya ini striker. Oke. Apakah betul-betul dia ini striker dalam satu kesebelasan, ataukah dia penonton supaya apa yang dia sampaikan itu mendapatkan legitimasi, maka kemudian dia seolah-olah dalam satu kesebelasan. Oke. Nah, banyak orang yang sebenarnya dia penonton, tetapi karena pernyataannya sama, kemudian ditarik seolah-olah menjadi satu kesebelasan. Sekarang ini kan yang lagi hit kan soal Pak Muldoko nih. Iya. Nah, Pak Muldoko ini dia sebagai istana ini sebagai kesebelasan, ataukah dia pada saat berfungsi di situ itu dia bukan sebagai bagian dari itu, makanya dia membantah kan. Iya. Nah, jadi itu harus cermat betul kita. Kalau enggak kita salah. Betul. Makanya Makanya salah menilai. Bro Lius, seperti yang saya katakan tadi, ini tentu saja saya menggunakan bahasa publik ya, yang gampang kita pahami. Bahwa tentu saja ini sedikit banyaknya ini juga karena positioningmu hari ini. Oposan. Kamu mengaku nggak sebagai oposan? Ya, saya oposisi. Oposan. Masa kita harus bohong? Ya. Nah, Nggak boleh, nggak fair lah. Nah, oke, gitu ya. Nah, inilah Lius ya. Saya oposisi pemerintah. Nah, ada beberapa pernyataannya kamu itu, Bro, yang bagi sebagian kalangan dianggap mungkin berlebihan. Ya. Contoh, you menolak penggunaan vaksin atas nama hak azasi untuk menggunakan atau tidak. Ya. Di saat orang-orang sedang bertarung dengan hidupnya dan pemerintah sedang mengambil segala langkah yang diperlukan untuk itu. Tentu saja bagi orang seperti Anda yang tokoh, ya, yang dikenal oleh publik, yang memiliki follower banyak di Twitter atau di media sosial yang lain, itu dianggap mengganggu. Jadi gini. Menurut gimana, Bro? Jadi gini, Bro. Saya oposisi, saya dulu itu peneliti resmi Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Berarti saya sudah melewati tahapan-tahapan proses metodologi penelitian dan pelatihan dong. Ya. Peneliti resmi. Berarti saya mengerti penelitian. Oke. Saya dulu kepala subbidang statistik Kementerian Tenaga Kerja. Berarti saya mengerti statistik dong. Oke. Saya 4 tahun penyelidik Komnas HAM. Berarti saya mengerti penyelidikan dong. Iya. Karena itu semua yang saya ucapkan, yang saya tulis, selalu berbasis kepada data, fakta, dan informasi. Oke. Karena itulah semua yang keluar dari mulut saya dan saya tulis,
selalu ada data, fakta, informasi. Karena saya bukannya orang lapangan, saya pegawai negeri yang dimatangkan di dalam statistik dan di dalam penelitian. Di Komnas HAM, saya punya sertifikat juga, saya juga pimpin lembaga penyelidikan. Karena itu kalau mereka cari dari sisi kekurangan saya, mengkritik pemerintah mungkin agak sulit. Karena selalu saya pakai data statistik. Dan semua berdasarkan informasi dan fakta. Yang salah satu juga, abang sendiri juga salah kutip di sini. Abang saja sudah salah. Apa itu? Bagaimana yang lain? Yang saya menolak penggunaan vaksin. Ada di sini datanya? Tidak ada. Ada pernyataan. Jadi sekelas abang mantan anggota DPR RI aja salah. Ini. Menurut Pigai, rakyat memiliki hak menolak vaksin COVID-19 buatan Sinovac BioNTech Ltd karena hak tersebut telah diatur dalam undang-undang. Nah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan RI nomor 36 tahun 2009 bab 3 hak dan kewajiban bagian ke-1 hak pasal 5 ayat 3 Pigai mengungkap menolak vaksin 19 adalah hak asasi rakyat. Aku nggak salah, bro. Itu rakyat Indonesia. Terus abang bilang saya menolak. Bagaimana saya bilang saya tidak menolak, tapi saya divaksin, saya setuju, saya akui kok. Saya salut sama Pak Jokowi nomor 1. Terus saya bilang sekarang jumlah penduduk 276. Nanti saya yang nanti divaksin 276. Tapi saya setuju divaksin. Jadi mana saya menolak? Bukan, itu bahwa you bersedia, Ya. Tapi yang ke 276, ya. Ya. Terakhir lah. Ya, terakhir. Menurut beberapa orang itu adalah excuse. Tetapi ada pernyataanmu yang mengatakan hak orang mau divaksin atau tidak itu adalah hak asasi manusia. Saya kan gini, pada saat itu rakyat Sabang sampai Merauke ketakutan karena diancam pidana. Oh, itu lain lagi, bro. Lengar bukan? Ya. Abang salah, jadi pada situasi momentum pada saat saya keluarkan pernyataan ini, ancaman pidana itu membuat orang takut. Oh iya, ya. Tidak bisa mengungkapkan. Betul. Setelah itu saya muncul ini, langsung, berarti itu kami punya hak. Natalius yang ngomong ini undang-undang kesehatan. Saya hanya kutip undang-undang kesehatan ya. Iya, seperti yang saya bacakan tadi. Kutip undang-undang. Kenapa kutip undang-undang kesehatan? Kita tidak bisa pakai undang-undang karantina. Karena pakai undang-undang karantina itu diminta oleh PBB kan, setiap negara bikin undang-undang karantina. Tujuannya adalah karantina dalam rangka ketika negara tersebut atau wilayah tersebut itu dia lockdown, exit dan entry. Lockdown itu lalu lintas mobilitas manusia. Ketika negara tidak di dalam lockdown, maka tidak bisa pakai undang-undang karantina mengancam pidana. Tapi kalau negara dalam normal, meskipun ada COVID, itu berarti itu pelayanan kesehatan normal, maka pakai undang-undang kesehatan. Iya, paham. Maksud saya adalah ini kita fokusnya adalah bahwa ada kemungkinan identifikasi. Jadi artinya semua yang saya ucapkan selalu ada data. Jadi kalau satu persatu biasanya mereka juga salah kutipnya. Data adalah satu hal. Kita bicara tentang realitas masyarakat kita ya, bro ya. Coba mana lagi kritik-kritiknya Pak Pigai? Coba tunjukin aja. Semua saya bisa Nah ini yang saya katakan tadi ya, bahwa ini mungkin muncul karena itu ya. Contoh, pemerintah Jokowi bohong besar soal infrastruktur di jalan di Papua. Stop. Jokowi hanya bangun 157 ruas jalan baru, satu ruas jalan baru dari Wamena sampai Nduga, kurang lebih 100-an kilo. Baru satu, ruas jalan baru satu. Ini saya ngomong 2017. Seharusnya berapa? Kalau ruas jalan kan harus, Papua ini kan hutan belantara, harus bangun ruas baru. Saya agak sekarang sudah tidak terlalu lagi mengikuti isu tentang infrastruktur ya. Jadi enggak, maksudnya ini kalau mau ingin lihat paham. Sekarang itu kalau nggak salah Pak Jokowi sudah membangun berapa sekarang Mas Roy di sana ya? Saya agak aduh ya. Tetapi kritiknya Anda mengatakan bahwa saya pakai ini, kritik ini adalah satu ruas jalan. Dan tidak pernah mereka bantah. Sampai Kementerian PUPR, tapi 2017 ya yang kritik. Nah, kalau mungkin sekarang saya tidak tahu. Itu. Nah, di kepala beberapa orang yang notabene adalah bagian dari pemerintah mengatakan karena kita tersandera media mainstream.
semua seakan-akan apa namanya metamorfosis. Pak Jokowi sudah membangun kira-kira begitu ya. Yang kedua, ini aku coba kita diskusi ya. Mengapa Jokowi begitu takut terhadap Myanmar? Mengapa tidak bisa mengambil sikap tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik? Ini isu tentang apa waktu itu? Itu tentang Rohingya. Agama. Jadi Rohingya kenapa waktu itu Pak Presiden Jokowi meminta Menteri Luar Negeri? Saya bilang ya Indonesia kan leader, meskipun tidak boleh mengganggu persoalan domestik, tapi pimpinlah Indonesia sebagai negara Islam, negara pemimpin di ASEAN untuk turun pengambil keputusan. Ini kita lihat satu-satu. Nanti kita diskusi di balik dari ini ya. Dari sisi etika. Ini dialog saya dengan Menteri Agama di Kompas TV. Menteri Agama sebelumnya ya. Yang sekarang. Oke. Yakut kami dialog. Dari sisi etika, seorang presiden menyelenggarakan resepsi besar-besaran revolusi mental itu salah satunya adalah menghapus gaya hipokrit. Tetapi Jokowi sendiri menunjukkan pertentangan. Itu perkawinan pernikahan anaknya. Saya tahu. 7 juta penduduk nganggur. Jokowi tak usah nyapres lagi. Kalau saya marah maka wibawa Jokowi habis di Papua. Waduh. Gini. 7 juta penduduk menganggur. Jadi Jokowi khusus untuk kemiskinan hanya 5 tahun turunkan 1 digit. Ya. Gus Dur dalam 1 tahun 5 digit, dari 23 juta turun ke 18. Kemudian Ibu Mega kurang lebih 2 digit, dari 18 ke 16. SBY turun kurang lebih 6 digit selama 2 periode, dari 16 ke 10. Ini dalam hal apa nih? Khusus yang kemiskinan. Terus Jokowi dari 2014 sampai 2019 itu 10 juta ke 9 juta, hanya 1 digit. Karena itu saya kritik orientasi Propo kurang. Kemudian ini 7 juta penduduk nganggur Jokowi. Itu jumlah penduduk Indonesia yang nganggur pada posisi pada saat itu adalah 7 juta. Terus yang terakhir, kalau saya marah maka wibawa Jokowi habis di Papua. Itu situasi kampanye. Sebagai tim sukses, sebagai bagian dari tim sukses Prabowo. Jadi kalau ini, tapi kalau ini gini ya, saya itu di Papua saya tidak memanfaatkan kapasitas saya. bro, gini, kita dengerin. Ini kalau saya, ini kritik biasa kok. Kalau saya gitu ya. Maksud saya begini. Kritik itu biasa saja gitu kan. Tetapi kan kita sedang membahas tentang dirimu. Jadi mungkin penyikapan ini muncul karena positioningmu yang kadang-kadang muncul dengan narasi yang bagi banyak kalangan atau beberapa kalangan dianggap berlebihan dan segala macam. Termasuk juga soal kamu selalu merasa bahwa Jokowi atau Pak Luhut membohongimu soal menteri, gitu kan? Dijanji jadi apa gitu ya? Nah, itu segala macam itu gimana sih ceritanya itu? Itu nggak usah lah. Masa nggak boleh lah. Tapi begini, semua orang Sabang sampai Merauke itu melihat saya dari 13 komisioner itu 2014 minimal Jokowi pernah telepon saya. Minimal Hasto Kristianto telepon saya. Minimal Victor Laskoda telepon saya. Minimal Ibu Megawati tahu. Minimal Pak Suryo Paloh tahu. Minimal di Metro TV selalu muncul tahu apa? Ya, tahu bahwa karena 2014 itu kan saya ketua tim pemantauan pemilu Komnas HAM Republik Indonesia, untuk ketua tim nasional ya. Ya karena itu banyak hal lah, tidak perlu saya jelaskan. Minimal Jokowi telepon saya. Tapi untuk memang bantu Jokowi. Bro, memang kamu pernah dijanji jadi menteri ya? Ya itu saya nggak tahu. Yang jelas 2014 itu kan kapasitas saya kan juga tidak jelek amat. Sekali ngomong kan media di Kompas halaman pertama. Jadi tahu. 2014 saya masih di dekatnya Jokowi. Gua tahu ya posisimu juga. Nah, oke bro. Jadi artinya gitu, tidak perlu kita ngomong. Kita kembali ke pembicaraan kita. Jadi mungkin saja ini adalah bagian dari posisimu. Ya bagi saya pribadi kritik-kritik biasa saja. Kau juga tidak selalu benar kok di dalam kritik itu ya. Ya tapi saya tidak pernah kritik orang loh. Suku tidak pernah, agama tidak pernah. Ya biarkanlah itu. Karena
Yang saya hindari itu menyerang pribadi, Ya, ya. body shaming, tidak mungkin, sangat tidak mungkin keluar saya. Saya mengkritik suku. Lain kalau pada saat misalnya ada Sri Sultan keluarkan pernyataan, tetapi semua media udah muat. Yang bilang orang Papua pulang, wah saya marah. Kepada saya bilang, wah ya rakyatmu di Papua banyak loh. Saya bilang nggak boleh, ini politik kebangsaan. Dan itu dimuat di Tempo, Kompas, semua dimuat. Di Jogja ya waktu, mungkin anak-anak mahasiswa itu kan kadang-kadang demonya itu ini, jadi mungkin beliau sebal. Makanya itu jadi, yang saya bilang bro, bahwa apa namanya, untung juga sih ya, saya memuji dia tadi, kawan saya ini, bahwa untungnya reaksimu juga nggak berlebihan bro. Enggak. Ya itu poin bagi saya gitu. Tetapi lagi-lagi kan yang kita perdebatkan ini tentang bagaimana kita mengedukasi publik ya. Acara ini adalah tujuannya mengedukasi publik, termasuk untuk hal-hal seperti ini, bahwa menurut saya ini berlebihan. So apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertanyaan saya begini bro, menurutmu kalau misalnya kasus ini berlanjut, aduan orang terhadap Abu Janda jalan, tetapi aduan dari sebagian masyarakat juga tentang Padang dan Jawa tadi itu berjalan, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau hukum jalan aja. Oke. Karena begini, saya setiap pernyataan saya selalu terukur dari sisi pidana. Silakan jalan. Karena namanya juga suku Jawa. Suku Jawa saya tidak sebut suku mana. Orang juga saya tidak sebut. Padang juga dalam kerangka membela. Ketika Ibu Puan mengatakan Padang tidak Pancasilais, maka ya kalau Padang tidak, jika kan itu analisis. Di dalam Twitter saja saya tulis, jika dianalisis (2), opini tidak bisa diadili. Terlepas dari kontennya ya, bahwa saya beropini jika dianalisis. Opini mana bisa opini diadili. Jadi menurut saya ya itu kalau saya. Lalu yang kedua, kalau ditanya tentang persoalan rasisme kemudian dilaporkan, itu saya bukan orang yang punya hubungan hukum. Karena dalam hidup saya itu tidak boleh pernah melaporkan siapapun yang kritik kepada saya, sekalipun rasis, sekalipun body shaming, asal jangan fisik. Kalau fisik, nah itu bisa rusak. Karena ya di Jakarta ini kan ya Indonesia Timur semua. Jangan dilanjut bahasa itu. Agak gila-gila. Jadi yang penting jangan fisik. Saya tahu kawan ini karena di Papua itu di Paniai, temannya itu adalah sesuku saya, orang-orang Bugis Makassar semua teman-teman. Jadi aku tahu lah. Jadi maksudnya jangan fisik. Kalau yang tidak fisik mah saya abaikan aja. Nah, Mas Rohim, kalau begitu ceritanya, apa yang harus kita lakukan ketika kemudian ruang publik kita terluka seperti ini? Bagaimana caranya agar kemudian ini tidak terjadi lagi? Ya, kita sekarang, saya sih secara pribadi di lembaga saya itu kita aktif melakukan pendidikan politik untuk masyarakat, ya, terutama yang kami sasar itu generasi muda, anak-anak SMA. Bahkan sekarang ini kita sedang melakukan bukan pelatihan ya, karena ini dosen-dosen ya, dosen-dosen di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kita bagaimana agar para dosen ini sama-sama nanti menyampaikan kepada mahasiswanya tentang pentingnya menggunakan nalar kritis dalam melihat, membaca dan merespon media sosial atau berita apapun ya, terutama di media sosial. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi ini kan dalam jangka waktu yang tidak instan kan, yang namanya pendidikan itu kan panjang. Iya, saya mau tanya lebih spesifik. Menurut Anda, apakah wajar, layak, dan tepat penyikapan influencer atau tim yang relatifly mengaku sebagai bagian dari pemerintah menghadapi sikap oposan seperti sahabat kita Lius dengan bahasa dan penyikapan seperti itu yang orang mengatakannya sangat rasis dan itu tidak bisa kita terima? Gini, kita melihat ini Bang, ya coba kita melihat persoalan itu secara apple to apple ya. Ada konteks dan ada lawan bicaranya siapa.
Nah, ini kan argumen yang selalu diungkapkan oleh dua orang atau dua kubu yang sedang bertikai ini. Iya. Ya, misalnya kenapa kan selalu mengatakan kenapa di lingkungan istana perlu ada orang seperti Pak Ngabalin, misalnya itu kawan saya juga, kawan Bang Akbar. Karena di pihak oposisi ada orang-orang yang gaya bicaranya, gaya bertindaknya kan sama seperti itu. Nah, kalau kita gagal melihat konteks ini, maka kita juga akan gagal memahami gitu loh. Okay. Sama seperti pada saat kita memahami, saya selalu memakai ayat suci ya, ayat suci Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, wah banyak itu kata-kata yang hanya cocok di wilayah perang misalnya. Nah, pada saat kita pakai untuk di wilayah damai, itu akan bermasalah. Nah, saya termasuk pembela Ahok ya dulu. Karena menurut saya yang disampaikan Ahok itu benar. Dia mewaspadai orang yang menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan politik. Oke. Nah, tapi kemudian dia dituduh melecehkan Al-Quran karena menganggap Al-Quran, padahal sebenarnya bukan Al-Qurannya, tetapi orangnya. Okay. Yang dikritik oleh Ahok itu orangnya, orang yang menggunakan ayat Al-Quran. Nah, mau ayat Al-Quran, mau hadis, mau apapun, kalau diperalat oleh manusia, itu dia bisa harusnya menjadi. Pakai, jangan Al-Quran, harusnya pakai kitab suci supaya seperti Rocky Gerung. Nggak kena. Enggak, gini loh. Ini kan jadi pilihan itu dulu Rocky berhadapan dengan saya. Ya itu. Jadi makanya saya pakai kata suku Jawa, suku luar Jawa, supaya tidak menyerang orangnya, langsung ke subjeknya. Itu yang memang ini pilihan ini kadang-kadang juga penting. Iya, betul. Nah, kalau saya sih, saya terus terang saja, memang dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang potensial digunakan orang dengan kepentingan politiknya. Bahkan ini kan saya kan dulu NU, saya tahu lah bagaimana orang misalnya menyantet orang lain itu kadang-kadang pakai ayat-ayat Al-Quran loh. Oke. Kayak gitu. Jadi ada apa dari kitab suci itu ada bukan berpotensi ya, bukan kitab sucinya. Ada orang yang menggunakan kitab suci untuk kepentingan dirinya sendiri. Apakah kepentingan itu kepentingan yang baik atau kepentingan yang jahat? Oke. Orang ini kan janji Tuhan ini kan akan menjawab doa siapapun umatnya. Itu tanpa kecuali loh. Tanpa kecuali. Apakah kemudian orang jahat kemudian dia berdoa Tuhan tidak mengabulkan? Enggak. Tuhan itu deh. Tetapi orang jahat ini bisa berdoa dengan ayat suci pada saat dia mau mencuri loh. Ya. Itu. Oke. Saya tangkap maksudnya. Makanya saya ke Lius, bro. Pernah saya undang Abu Janda ke sini. Salah satu argumennya itu mengatakan begini, ketika saya tanya, kenapa harus seperti ini dan sampai kapan? Dia mengatakan begini, saya bersikap begini karena memang saya mau melawan intoleransi dan orang yang mau merusak keberagaman kita. Gitu ya. Pada sisi itu sebenarnya Abu Janda atau Permadi Arya itu sebenarnya juga sedang membawa misi tertentu yang sebenarnya seharusnya itu tidak berlawanan dengan Mudok. Dia katakan sendiri di sini gitu. Cuman kemudian kan hari ini kayaknya terpleset nih. Terpleset ini. Kalimatnya. Apakah memungkinkan bagimu untuk memaafkannya atau gimana? Bagaimana kalau soal, jadi gini, boleh, ini saya harus pakai undang-undang. Ya. Di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 itu korban rasisme itu dua, satu individu. Satu sukunya. Ya. Kedua victim korban ini boleh melakukan upaya hukum, apakah individu atau suku atau rasnya. Saya kan masa bodoh, saya nggak pernah lihat, dan saya sendiri bilang ini bukan Abu Janda, kan saya bilang dari dulu. Jadi hubungan hukum saya tidak punya kepentingan, tapi ada suku besar yang merasa martabatnya diinjak-injak, kemudian mereka melaporkan. Dalam konteks ini, kalau andaikan Pak Abu Janda, saya selalu menghormati. Bahkan saya bilang tolong jaga martabat harkat, jangan merendahkan mereka.
persoalan mereka menghadapi hukum itu urusan lain lagi. Jadi kalau misalnya Pak Abu Janda sendiri memiliki membangun hubungan dengan masyarakat yang menjadi korban, yang melaporkannya, ya itu urusan yang bersangkutan. Kalau saya sendiri apa kompetensinya? Malah saya bisa berbahaya. Kamu kan tidak lapor, kamu kan masa bodoh. Ya memang saya pemimpin. Meskipun pemimpin yang tidak terlegitimate, pemimpin rakyat, pembela kemanusiaan, pemimpin orang-orang kecil. Kultural lah ya. Masa kita harus mengikuti gimmick setiap orang? Kan tidak boleh dong. Gue selalu suka kepercayaan dirimu yang luar biasa, bro. Gue suka. Jadi pemimpin jangan hanya yang ada di singgasana kekuasaan. Saya pemimpin tidak boleh mengikuti setiap gimmick. Kalau saya mengikuti satu persatu, maaf ya. Komnas HAM ini selama saya di Komnas HAM 2012 sampai 17, relasi hubungan antara Komnas HAM dengan kepolisian itu masih baik. Saya bisa manfaatkan kapasitas untuk jutaan orang yang rasis sama saya. Satu persatu mungkin penjara sudah penuh. Tapi apakah Natalis Pigai harus begitu? Kita sudah pemimpin, bro. Pemimpin tidak boleh pernah cengeng dan tidak boleh pernah gimmick. Pemimpin tetap apapun yang terjadi memperjuangkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena kalau kita saja goyang, rakyat sudah semua orang pasti goyang. Makanya bro, tadi saya katakan bahwa banyak yang respect padamu karena reaksimu tidak berlebihan menyangkut soal itu ya. Iya. Apalagi you sudah mengatakan tadi bahwa bukan dia kok, ada orang di belakangnya. Iya. Soal kritik bagi saya pribadi biasa ya. Boleh nggak ada orang di belakangnya? Yang tadi itu ada orang di belakangnya. Sebenarnya persoalan rasisme sudah diucapkan, sudah dipublikasikan. Ada negarawan yang patut diduga telah membangun sebuah opini besar tentang rasisme. Ya katakanlah kita sebut aja yang meninggal. Ya dulu yang pendiri CSIS, yang mantan Menteri Penerangan. Siapa? Siapa? Ali Murtopo. Ali Murtopo. Dia pernah bilang, kita butuh pisang-pisang bukan orangnya ke Pasifik. Silakan hidup di sana. Dan itu diikuti oleh tokoh-tokoh nasional yang sampai sekarang masih ada. Ya kalau kita bicara juga ya, itu pribadi ya, dalam kebijakan segregatif. Saya ngomong kebijakan segregatif dan apartheid di Afrika Selatan. Kalau pakai itu, kebijakan segregatif ketika 34 menteri yang ada di sini, tidak ada orang Papua, bukan saya ya, itu dianggap sebagai kebijakan segregatif. Saya masuk ke situ bro. Kenapa? Karena bro, saya masuk ke situ. Sorry, saya potong Anda. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa penyikapanmu hari ini, karena kau sakit hati. Sakit hati karena apa? Tidak jadi menteri, tidak jadi apa yang kau inginkan, itu beberapa pihak mengatakan seperti itu. Apa tanggapan? Saya kalau 2014 sampai 2019 saya punya hak menuntut Jokowi kasih menteri. Karena? Saya memberi kontribusi kemenangan. Besar, lebih dari 5%. Yang saya bilang tadi itu, Hasto telepon saya, Ibu Mega tahu, Pak Victor Laskoda, Suryo Paloh, Pak Jokowi. Kan saya bilang, saya tidak perlu jelasin. Apa yang saya lakukan? Kampung saya, satu kabupaten loh. Di dunia ini tidak ada namanya satu kabupaten nol untuk Pak Prabowo. 100% untuk Jokowi, itu tempat kelahiran saya. Kabupaten Dogiai. 100%. Saya punya saudari perempuan namanya Juliana Pigai, Pasar Mama Papua. Pendirinya mama saya. Juliana Pigai anaknya itu adalah ketua Pasar Mama Papua yang Jokowi kasih tumpeng di Monas. Yang dia kasih tumpeng itu saya punya darah. Jadi kalau saya jelaskan panjang bro. Jadi begini, saya punya hak menuntut karena saya sudah kerja keras 2014 sampai 19.
Kalau 2019-21 saya pendukung Prabowo, bro. Nah itu dia. Saya kan saya baru mau tanya Coba soal konsisten itu. itu. Coba konsisten ya. Saya gentleman, Pak. Saya pengikut Prabowo. Apa kata Prabowo saya ikut. Kenapa kemudian dari awalnya mendukung Jokowi tiba-tiba mendukung Prabowo? Ya, itu gini. Ini bukan karena saya kecewa, Tapi, karena soal hak asasi manusia. oke. Kami dijanjikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia. Tapi sampai pada 5 tahun terakhir, jangankan penyelesaian, proses awal menuju penyelesaian saja tidak pernah. Karena itu tidak hanya saya loh, Bambang Wijayanto juga ikut. Misalnya seperti apa sih supaya penonton Contoh, bisa mengetahuinya apa? Beliau kan menjanjikan mungkin kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang pelakunya masih hidup, itu agak debatable, sulit. Tapi kalau yang berpotensi diselesaikan secara restoratif justice, itu bisa diselesaikan. Tetapi sampai pada tahun yang kelima, memulai aja tidak pernah, pertemuan tidak pernah. Itu satu. Yang kedua, saya periode yang pertama saya dikasih amanah menjadi ketua tim penyelidikan umat Islam. Saya dihormati dan saya selesaikan dengan baik. Itu yang kedua. Tapi pemerintah lagi-lagi selalu memiliki ketidakharmonisan dengan umat Islam. Yang ketiga dengan Papua. Hampir setiap hari penangkapan, penyiksaan, pembunuhan selalu ada. Karena dalam konteks inilah saya merasa, ya siapa tahu orang yang pernah memiliki catatan tidak baik itu dia merasa mau ingin membersihkan diri kalau jadi presiden. Maka saya ikuti Prabowo, Pak. Itu tidak hanya saya, maaf ya, pengacaranya Prabowo itu pendukung itu terlalu sederhana. Pak Bambang Wijayanto, iya. Alasannya Ibu terlalu Nur sederhana. Ya aktivis-aktivis hukum dan HAM itu sebagian terakhir itu hopeless. Kami hopeless. Iya. Enggak, itu mengabaikan apa? Logika dia yang panjang lebar tentang bukan mengabaikan. Iya. Jadi jangan kira kami pindah itu karena aspek yang lain. Kami tidak pernah mikir aspek lain, aspek human right. Gimana? Menurut lu gimana, Hip? enggak, Coba bayangkan, bro. Bayangkan tokoh-tokoh pembela HAM nasional bisa menjadi duduk di belakang Prabowo. Itu sangat tidak mungkin kalau mereka tidak hopeless, termasuk saya. Oke. Jadi jangan kira saya sendiri yang pindah. Bambang Wijayanto yang orang udah terkenal aja pendukung Prabowo kok resmi kok. Enggak, kalau orang-orang itu yang dia sebut itu kan memang orang yang menjaga jarak dengan pemerintah. Sejak dari awal. Iya, dari siapapun pemerintahnya, memang dia berada di wilayah yang kritis. Tapi dukung gitu. Prabowo kemarin. Ya, itulah makanya tidak argumennya berbeda dengan Bang Pige. Kalau Bang Pige kan pendukung nih. Mereka juga pendukung. Saya tidak masuk tim sukses, tapi saya pendukung Prabowo. Bukan, mereka juga sebelumnya ini kan dari penjelasan tadi itu kan berjuang untuk Jokowi lah, meskipun secara formal bukan. Kan tadi saya bilang saya punya hak untuk dapat. Itu 2014 sampai 19. Setelah 2019 periode berikutnya saya tidak mau meladenimu. Saya gentleman, bro. Saya laki-laki Indonesia Timur. Indonesia Timur itu orang yang punya harga diri, dikasih juga tidak mau. Maaf aja. Apalagi kalau orang kerja benar, memberi kontribusi dan sumbangan, dia nuntut. Tapi kalau dia tidak bekerja, dia mundur. Ini kayak periode ini, bro. Sekarang dari Papua yang menteri siapa sekarang? Ibu Yohana? Nggak ada. Udah diganti ya? Satu pun nggak ada. Oke. Leo, saya tidak akan meladenimu soal hak karena sudah bekerja ya. Itu panjang nanti ceritanya itu. Sebagai mantan tim transisi, tim sekretaris kampanye. Anda kan saya tahu. Jangan nanya, bro. Kekecewaanmu. Aku nggak bilang kecewa. Lebih gila. Ya. Untung Anda politisi yang bisa tahan diri. Saya masih bisa ekspresikan diri dengan menjadi oposisi. Jadi tiap hari saya keluarkan untuk oposisi. Bisa. Saya mau wawancara loh. Kamu tamu saya, jangan dibalikin ke saya. Kita dulu, iya. Anda kan memang di dalam dapur utama. Tapi apapun pembahasannya,
saya dan tentu saja Rahim ya, memberikan apresiasi terhadapmu karena tidak memberikan reaksi yang berlebihan, bro. Itu disitulah menurut saya Natalius Piga itu menunjukkan kelas ya. Guru saya kan Pak. Nah untuk itu saya rasa harapan kita dari diskusi ini, ruang publik kita tidak lagi menghasilkan produk seperti ini. Siapapun dan kapanpun. Ya kan? Karena menurut saya itu sangat melukai nilai-nilai kemanusiaan kita. Bagi kami di Nagara Institute, lembaga yang saya pimpin ini, rasis adalah sebuah kebudayaan yang paling rendah. Dan untuk itu saya perlu mengangkat ini. Terima kasih Lius. Yuk malam ini harus muncul ke Papua ya. Ada, pokoknya salah satu. Iya, Mas Rohim ya. Terima kasih banyak telah hadir. Untuk itu kita pemirsa sampai di sini acara kita akan bertemu pada isu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.